Sejak Presiden Habibie dan Ketua MPR Amin Rais mengundang-undangkan otonomi daerah, masing-masing daerah yang tidak memiliki latar belakang sejarah kerajaan dimungkinkan mengeksplorasi potensi sumber daya alam dan geografinya dalam menciptakan penghasilan asli daerah. Tidak saja Pemda, masyarakat juga diajak partisipasi membentuk bukan saja budaya keetnisan, tetapi kumyu, memajukan daerah Jember seperti awal sejarahnya Jember, tercipta dari beragam budaya Madura yang disebut Pandalungan, tersebar dari Probolinggo, Jember, Lumajang, Bondowoso, dan Situbondo. Dalam cultural studies, suatu bangsa kekinian pasti mengalami cultural invention atau revitalisasi kebudayaan dari kebudayaan adiluhung plus kebudayaan lokal yang baru bercampur dengan pendatang yang tak terhindarkan berasal dari berbagai suku dengan tujuan mau kuliah, berkreasi, bekerja, dan berbisnis. Pemda di negeri-negeri Pandalungan di era otonomi daerah manapun diperbolehkan melakukan rekayasa budaya secara top-down dalam mengeksplorasi sumber daya alam dan budaya masyarakat melting pot ini. Misalnya Pemda Jember tiap bulan Agustus menggelar Jember Festival Karnaval yang mengundang negara lain dan daerah-daerah lain meramaikan festival budaya yang berambisi menjadi event internasional. Tetapi, sudahkah JFC menunjukkan unsur-unsur budaya pembentuk Jember yang Pandalungan? Misalnya mengundang budaya Probolinggo, Bondowoso, Lumajang, dan Situbondo sebagai negeri yang merupakan kesatuan. Tahun lalu sudah diadakan kerjasama dengan Pemda Banyuwangi untuk menghadirkan tarian dan kesenian Banyuwangi yang disebut budaya Osing karena secara geografis penduduk Belambangan di ujung Jawa Timur lebih banyak berinteraksi dengan budaya Pulau Bali. Di samping itu, budaya Cina, Portugis, dan budaya Arek adalah pembentuk identitas bahasa dan budaya Jawa Timur dan Madura di Jember. Versi lain mengatakan tidak bisa Sejarah dipungkiri Probolinggo kontribusi mengungkapkan budaya konon Madura Raja terhadap Hayam Wuruk pembentukan duduk kerajaan atau lumpuh di Mojopahit sebuah batu karena seorang berbincang-bincang demu atau dengan kepala penduduk rumah yang tangga sangat istana bernama mengesankan, Raden sehingga Wijaya mereka mau berbeda menjadi pendapat rakyat dengan Mojopahit. mertuanya sendiri Sejak yaitu itulah, Raja tanah-tanah Kertanegara di sekitar Raja Probolinggo Singosari terakhir dibuka menjadi terpaksa dia tanah melarikan diri ke rendahan Madura. atau Raden negeri Wijaya fasal. meminta perlindungan dari Bupati Madura Arya Wiraraja dari serangan Jayat Katwang yang meruntuhkan kerajaan Singosari. Belakangan, putranya Ronggolawe memimpin pembangunan kerajaan Mojopahit di sepanjang Sungai Banger di Jawa Tengah hingga Sungai Berantas tahun 1293. Tidak bisa dipungkiri penduduk Madura yang menjadi pasukan perang dan pendukung Ronggolawe berkontribusi dalam peradaban kerajaan Mojopahit berbeda dengan perspektif yang mengatakan pengaruh Madura baru masif setelah kalahnya Perang Diponegoro tahun 1830. Pengaruh budaya Madura terhadap pembentukan kerajaan Majapahit tampak juga dari bukti-bukti bahasa resapan Madura dari bahasa Jawa kuno seperti ketikan Patih Gajah Mada yang masih berbahasa logat Madura. Ini disebut dalam buku Kertagama yang ditulis Empu Prapanca. Kini perkebunan Belanda sudah merupakan sejarah bagi Jember, tapi bisa dilestarikan menjadi motif batik tembakau, kopi, coklat, dan lain-lain. Kota Temanggung di Jawa Tengah juga penghasil tembakau, maka para pengrajin batik di Jember mulai meributkan bahwa batik Bugeran sebagai representasi Kabupaten Jember karena Kecamatan Buger merupakan wilayah bekas Kerajaan Mojopahit tahun 1350 sampai 1389. Kalau kita merunut budaya dan interpretasi sejarah leluhur dari kerajaan Kediri, Singosari, atau Majapahit, maka tidak akan ada habis-habisnya interpretasi sejarah mana yang benar dan salah dalam membentuk budaya leluhur etnis kita. Karena budaya berasal dari hasil interaksi etnis, asli dan pendatang pada zaman dulu maupun zaman sekarang. Oleh karena itu, cultural studies memfokus pada bagaimana a nation invented, suatu bangsa itu ditemukan kembali pada masa yang akan datang berupa seni tari, lagu-lagu, nyanyian, seni melukis, membuat puisi Jember Pandalungan, motif pahatan, kerajinan tangan, atau batik yang dikembangkan didasarkan interaksi antar etnis. Bukan mengklaim etnis yang satu lebih dominan dalam membentuk wacana identitas Jember. Misalnya motif batik Tangerang terambil juga dari sumber daya alam bibit
rambutan parakan, maupun bunga anggrek yang merupakan simbol Tangerang Selatan.